Selamat pagi. Jadi pada mata kuliah hari ini ya, kita akan masuk pada materi yang ke-8 tentang kognisi dan budaya gitu ya. Selamat datang untuk semuanya ya di mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Hari ini adalah pertemuan ke-8. Kita langsung saja ya. Jadi pernahkah kita bertanya pada diri kita atau pernahkah kita sadar pada saat kita itu sedang memikirkan dunia? Seperti misalkan sekarang itu di Eropa lagi jam berapa ya, misalkan begitu. Sekarang di Amerika tuh jam berapa ya. Nah, apakah kita tuh sadar dengan adanya proses berpikirnya ketika kita mengatakan demikian itu, atau ketika kita sedang berpikir ke arah yang ke sana itu. Kemudian misalkan kita menyebutkan nama-nama, ada gelas, ada piring, ada lampu, ada saklar, dan seterusnya. Pernahkah kita bertanya, proses-proses apa ya yang dialami oleh pikiran kita itu sehingga kita bisa mengingat dengan baik nama-nama tersebut? Nah, kalau kita ingat, dulu kita diajarkan oleh orang tua kita ketika kecil itu nama-nama tersebut. Ada nama lampu, nama piring, nama kendaraan, nama gelas, dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi proses berpikir kita. Itulah yang kemudian menjadi proses kognitif dalam diri kita itu. Kognisi itu apa sih? Kognisi adalah istilah umum yang mencakup seluruh proses mental. Kalau kita bicara mental berarti lebih kepada pikiran, lebih kepada kognisi seseorang yang mengubah adanya masukan-masukan informasi yang kita dapatkan dari indera sehingga menjadi sebuah pengetahuan. Kita tahu ini namanya laptop, kita tahu sendok itu dari apa namanya, dari atop, dari besi, dari apa gitu, misalkan dari kayu, misalkan kita tahu ada namanya pintu. Semuanya itu kita dapatkan informasinya dari indera kita yang ada 5 ya, namanya juga panca indera ya. Panca itu bahasa Jawa yang artinya 5. Nah, sehingga dari panca itu kemudian terinternalisasi, terjadi proses di dalam proses mental kita, dalam kognisi kita, sehingga menjadi sebuah pengetahuan. Ya, oh namanya api, api itu sifatnya panas. Oh namanya es, es itu sifatnya dingin, dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu jadi pengetahuan tersendiri. Nah, selanjutnya ada apa saja Kak aspek-aspek dari kognisi itu? Ada 3 aspek, yaitu kategorisasi, yang kedua memori, yang ketiga ada pemecahan masalah. Kita bahas satu persatu. Kategorisasi. Seseorang melakukan kategorisasi berdasarkan kemiripan atau ciri-ciri tertentu seperti bentuk dan fungsinya, ya kan? Kita bisa mengkalkulasi, kita bisa menspesifikasi, bisa mengkategorisasi itu karena adanya kemiripan. Yuk, baris-baris. Yang laki-laki sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri. Kenapa kok kita bisa membuat aturan seperti itu? Karena adanya kemiripan. Laki-laki nggak pakai jilbab, perempuan pakai jilbab. Misalkan gitu kan? Nah, sehingga karena adanya kemiripan-kemiripan itu, ya, dari sisi bentuknya, maka kita bisa melakukan kategorisasi. Contoh lagi, kursi. Kursi itu disebut kursi karena dia berfungsi sebagai tempat duduk. Semua hal yang bisa dijadikan tempat duduk, kadang orang itu menyebutnya sebagai kursi. Kursi umumnya terbuat dari bambu, meskipun ada juga dari kayu. Tapi orang Jawa berbeda. Nah, ini proses budayanya di sini. Orang Jawa tidak menyebutnya sebagai kursi, tapi orang Jawa menyebutnya sebagai lincak, dingklek, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kenapa ada topik kognisi, padahal ini adalah uh, mata kuliah psikologi lintas budaya gitu loh. Jadi setiap budaya beda-beda menyebutnya. Mungkin kursi, mungkin lincak, mungkin dingklik, nanti di tempat lain mungkin namanya apa ya. Orang Inggris menyebutnya chair dan seterusnya. Ya, gitu ya. Kemudian contoh kedua, buku. Buku itu adalah ya lembaran-lembaran kertas. Di sana ada buku cerita, ada buku tulis, ada buku pelajaran dan seterusnya. Akan tetapi ya em, tidak ada tuh yang menyebutkan bahwa kertas itu adalah buku, nggak ada. Ya, jadi karena adanya bentuk
yang sama, yaitu ada tebal, fungsinya yaitu tempat untuk menulis. Kertas, meskipun dia juga bagian dari buku, tapi tidak ada kertas itu disebut sebagai buku, nggak ada. Kertas itu ya hanya selembaran. Tapi kalau buku nanti sudah berbentuk satu kesatuan, begitu ya. Nah itu. Nah ini yang kemudian disebut dengan kategorisasi. Kita melakukan kategorisasi berdasarkan bentuknya dan fungsinya. Kedua, aspek kognisi memori atau ingatan merupakan proses pengolahan informasi dalam kognisi yang meliputi tiga hal. Ada pengkodean, ya, encoding, ada penyimpanan, store, ya, dan ada pemanggilan kembali. Kita bisa menyebutkan kembali, oh ini namanya korma, oh ini namanya buah apel, oh ini namanya manggis, oh dia sedang marah. Kenapa kok kita bisa menyebutkan nama-nama itu? Itu karena sebelumnya di dalam diri kita, di dalam memori kita, ya, ada proses tiga hal ini. Yaitu ada pengkodean, oh kalau ada orang dia besengut, dia cemberut, mungkin dia sedang marah. Dikode nih, sehingga nanti terinternalisasi dalam otak kita, sehingga nanti disimpan di situ, ya. Nanti begitu ada respon dari luar, ada informasi dari luar yang itu pernah kita rekam dalam otak kita, akan di akan dipanggil kembali. Oh, itu namanya marah. Nah, gitu. Tapi cepat sekali prosesnya. Enggak, sebentar, itu namanya apa ya? Masih nunggu dulu, ditinggal mandi baru ketemu. Oh, enggak begitu. Ya, enggak begitu. Sama halnya juga kalau misalkan kita sedang lupa. Aku pernah ingat sebentar. Nah, itu juga sebenarnya ada proses memori di sana, ada proses ingatan. Cuman mungkin ketika proses pengkodean itu ada yang mengganjal, nggak sempurna. Ditambah sudah disimpan, sudah tidak sempurna kok disimpan, nanti keluarnya juga tidak sempurna, sehingga keluarnya susah, sehingga nggak cepet. Sebentar, tak ingat-ingat dulu, harus bilang gitu dulu kita, paham ya? Yang ketiga, masih yang kedua ya, memori ingatan. Jadi ada beberapa jenis ingatan, ya. Ada ingatan sensori atau indrawi, mengacu pada informasi asli yang bertahan di organ-organ indera selama beberapa saat setelah diterima. Kemudian ada ingatan jangka pendek, yaitu mengacu pada suatu kapasitas, ya, volume ingatan terbatas di mana informasi hanya bisa dipertahankan untuk waktu yang sedikit lebih panjang. Jadi hanya 20 sampai 30 detik. Nah, satu nanti lupa, gitu ya. Yang selanjutnya ada ingatan jangka panjang, mengacu pada masuknya informasi yang bisa disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama, gitu ya. Jadi kalau kita ingat sesuatu dan itu atau kita melihat sesuatu dan ternyata kita nanti menyebutkan lagi kok lupa, ya itu mungkin masuk ke dalam ingatan jangka pendek, ya, tidak masuk ke dalam ingatan jangka jangka panjang. Kalau yang sensori berarti dia hanya bertahan di organ-organ indera selama beberapa saat. Jadi dia hanya nggak sampai masuk ke indera, nggak masuk ke jangka pendek atau jangka panjang, tapi hanya dalam permukaan saja, gitu ya. Hanya kasat mata saja. Hanya misalkan kita memegang apa ya, memegang minyak telon, ya sudah, kita nggak kemudian sampai memasukkan itu ke dalam memori jangka panjang atau jangka pendek. Hanya hanya tergores dalam indera kita saja, dalam tangan saja, di tangannya kena kena apa, minyak telon kita aja misalkan. Ada dua aspek ingatan yang paling sering dikaji, yaitu efek awal dan ada efek akhir atau primary effect dan recency effect. Primary effect adalah kecenderungan mengingat hal-hal pertama dari suatu konteks daripada yang berada di tengah-tengah. Sebaliknya, recency effect kecenderungan mengingat hal-hal yang lebih akhir atau baru saja terjadi daripada sebelumnya. Apa contohnya? Ada yang tahu? Contohnya ya, kalau yang recency effect, anak kecil itu sering mengingat kata-kata terakhir. Misalkan ada anak usia setahun, atau kita ajarin, dia ayo bilang misalkan bus sekolah, misalkan gitu, atau sekolah, tanya gitu ya. Dia bilangnya hanya lah gitu. Dia nggak akan bisa tuh, atau belum bisa ya lebih tepatnya, mengatakan sekolah. Bilangnya hanya lah gitu aja. Kenapa?
Karena memori yang terekam di dalam ingatan anak kecil itu masih recency effect. Jadi yang baru saja terjadi, yang baru saja mereka dengarkan. Sementara kita sudah bisa nih, primary sama resensi sudah bisa. Kecenderungan untuk mengingat hal-hal yang pertama, yang awal-awal itu sudah bisa. Begitu ya. Yang akhir juga tambah bisa. Dek, jangan ngintip. Apa yang dilakukan? Malah ngintip. Dek, jangan lari. Malah lari. Ya, gitu ya. Selanjutnya, aspek kondisi yang ketiga, pemecahan masalah. Apa sih pemecahan masalah itu? Proses di mana seseorang berusaha menemukan cara-cara untuk mencapai suatu tujuan yang tampaknya tidak langsung bisa didapatkan. Jadi kita mikir gimana ya solusinya ya. Mikir kan itu? Kan mikir itu. Gimana ya solusinya ini? Kita mikir dulu. Ya. Nah, prosesnya itulah yang kemudian akan kita kaji di sini. Dikaji oleh otak kita, oleh kognisi kita. Kok bisa ya kita mencapai suatu tujuan yang awalnya tampaknya kita tuh aduh gelap ini, nggak tahu solusinya gitu. Tapi intian kita bisa menemukan solusinya. Contoh, ada soal ya, soal kata. Ya, ada masalah kata-kata ini, word problem, penalaran logis. Semua anak suka permen. Mary adalah seorang anak. Kesimpulannya, apakah Mary suka permen? Nah, ayo, gimana jawabannya? Mary suka permen atau enggak? Tulis di kolom komentar ya, nanti ya. Nah, ini namanya penalaran logis. Jadi memang dia adalah buatan. Sehingga sifat dari penalaran logis itu adalah artifisial, buatan. Ya, pemecahan masalah itu juga begitu. Pemecahan masalah itu dibuat loh. Ya, dicari solusinya, dibuat masalah apa dibuat melalui proses yang panjang dari decision making. Ya, nanti di sana ada ketakutan juga. Nanti kalau salah gimana? Ya, salah, cari masalah, nggak ketemu, salah lagi misalkan gitu. Akan berbeda jika diterima ya penalaran logis ini bagi orang yang tidak berpendidikan. Ya, makanya ada yang mengatakan pendidikan itu adalah kunci karena dia adalah eskalasi semua hal. Orang yang berpendidikan dia akan bisa memiliki eskalasi jabatan, orang yang berpendidikan dia akan punya eskalasi memiliki kesempatan uh, mandiri finansialnya ya. Makanya penting untuk berpendidikan. Makanya kalian semuanya nanti kalau udah selesai S1 jangan berhenti hanya S1 saja. Usahakan bisa S2 ya. Yang perempuan-perempuan juga begitu. Jangan takut kalau S2 nanti susah cari pasangan, jangan begitu. Mikirnya bukan begitu. S2 itu bukan untuk cari pasangan. S2 itu untuk menyiapkan dirimu menjadi seorang ibu bagi anak-anakmu. S2 itu menyiapkanmu untuk menjadi seorang ayah bagi anak-anakmu. Gitu loh. Biar anakmu nanti kalau sekolah juga pendidikannya tinggi. Masa bapaknya cuma S1, ya, kalau bisa bapaknya S2. Nanti anak pasti akan, wah kalau gitu saya juga harus bisa S2. Harus bisa S3. Gitu. Jauh lebih tinggi dari kita sebagai orang tuanya. Oke. Pengaruh kognisi terhadap lintas budaya. Ada namanya locus of control. Setiap orang berbeda-beda ya. Setiap orang berbeda dalam bagaimana dan seberapa besar kontrol mereka terhadap perilaku dan hubungan mereka dengan orang lain. Ya. Jadi karena dia punya pemikiran, punya kognitif, ketika dibenturkan dengan suatu masalah yang berkaitannya dengan perilaku dan hubungan mereka dengan sekitar, nanti setiap orang akan berbeda cara menanganinya. Yang kedua ada internal versus eksternal. Melihat diri dibentuk berdasarkan faktor dalam diri atau lingkungan luar, seperti persepsi diri, motivasi berprestasi, dan harga diri. Kenapa sih kok kita ikut-ikutan berpikir negatif ya sama seseorang? Ya, karena itu tadi. Kita ngobrol sama orang, awalnya kita itu netral kan, pikiran kita itu. Tapi karena kita ikut ngobrol sama orang, akhirnya kita terkontaminasi. Ikut ngerasani orang, ikut memiliki persepsi yang negatif kepada orang. Nah, itu karena ada perdebatan antara internal kita dengan eksternal kita. Kitanya kalah secara internal. Yang menang adalah kelompok. Nah, makanya kenapa ada berpikir kritis, kenapa kita diminta untuk berpikir yang rasional. Itu sebagai menguatkan apakah kita itu kuat dengan pemikiran kita. Oke, itu materi kita pada kesempatan hari ini ya, pagi hari ini. Mohon maaf
tadi terjadi kesalahan di Zoom sehingga saya harus membuat video ini gitu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.